Perlawanan Islam di Irak kembali menyerang markas pendudukan Amerika Serikat di Harab Al-Jir di pedesaan Al-Hasakah. Dikutip dari Al-Mayadin, sumber itu menyebut pada Senin 4 Desember bahwa pangkalan Harab Al-Jir terletak di sudut timur Laut Suriah yang berbatasan dengan Turki di utara dan Irak di timur. Dari video terlihat detik-detik serangan dari perlawanan Irak ke markas Amerika Serikat tersebut. Terlihat tembakan demi tembakan rudal meluncur untuk menyerang posisi pasukan Amerika Serikat. Irak menargetkan pangkalan Amerika Serikat di lapangan terbang Harab Al-Jir di utara pedesaan Al-Hasakah dengan 7 rudal. Serangan itu terjadi beberapa jam setelah gelombang bala bantuan pertama tiba di pangkalan Amerika. Diketahui sebelum serangan terjadi, sebuah pesawat kargo militer Amerika Serikat yang membawa peralatan dan senjata militer tiba di lapangan terbang Harab Al-Jir. Pesawat itu berangkat dari pangkalan Amerika Serikat di Kurdistan, Irak. Selain itu, kiriman lain juga sempat tiba di lapangan tersebut pada hari Jumat 1 Desember yang membawa peralatan dan senjata serupa. Senjata-senjata itu dikirim untuk tujuan pertahanan dan muatan itu dimaksudkan untuk didistribusikan ke pangkalan Amerika Serikat di Deir ez-Zor dan Al-Hasakah. Faksi-faksi perlawanan di Irak mengatakan bahwa mereka menganggap pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di wilayah tersebut sebagai target yang sah. Hal itu karena Amerika Serikat telah menawarkan dukungan penuh kepada Israel. Pasukan Lebanon kembali menyerang pangkalan Israel di perbatasan pada Minggu 3 Desember malam. Dalam serangan tersebut, mereka menargetkan 2 markas militer Israel sekaligus. Hizbullah pun merilis video detik-detik penyerangan tersebut melalui telegram resminya pada 3 Desember. Adapun pasukan Lebanon itu menyerang 2 pangkalan yakni Al-Rahab dan Ramyah di perbatasan utara Palestina. Serangan-serangan itu pun sontak menimbulkan adanya ledakan hebat. Ya Baqiyat Allah. يا صاحب الزمان. Angkatan bersenjata Yaman telah menyerang 2 kapal milik Israel pada Minggu 3 Desember pagi. Dikutip dari Al-Mayadin, Ansarullah mengumumkan penyerangan terhadap kapal kargo Israel yakni Number 9 dan Unity Explorer. Dalam pernyataannya, juru bicara Angkatan bersenjata Yaman Brigadir Jenderal Yahya Sari membenarkan bahwa militer Yaman melakukan 2 serangan pada Minggu pagi terhadap kapal milik Israel di Selat Bab al-Mandab. Sari mengatakan ketika Yaman menyerang Unity Explorer dengan rudal anti kapal, sementara kapal Number 9 diserang melalui drone laut. Serangan terhadap 2 kapal tersebut ditegaskan Sari untuk mengindahkan peringatan dari Angkatan Laut Yaman. Sementara itu, ia membenarkan bahwa serangan-serangan itu terjadi sebagai implementasi arahan Sayyid Abdul Malik Badiruddin Al-Houthi, pemimpin Houthi. Selain itu, sebagai respons terhadap tuntutan rakyat besar Yaman dan seruan negara-negara Arab yang merdeka, juru bicara militer Yaman kembali memperingatkan bahwa kapal-kapal Israel adalah target yang sah. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kini sudah kehilangan lebih dari 300 lebih pasukan sejak perang melawan Hamas di jalur Gaza. Serangan itu ternyata juga sudah menewaskan sedikitnya 10 komandan dari pasukan elit IDF. Dikutip dari The Times of Israel, Komandan Brigade Selatan Divisi Gaza Kolonel Asaf Hamami menjadi komandan terbaru yang terkonfirmasi tewas melawan Hamas. Dijelaskan bahwa jasad perwira senior itu kini ditahan oleh Hamas di jalur Gaza. Komandan tersebut telah hilang sejak 7 Oktober dan terbunuh di hari itu. Hamami yang berasal dari Kiryat Ono itu pun terbunuh dalam pertempuran membela Kibbutz Nirim. Konfirmasi kematian Hamami itu menambah jumlah komandan IDF yang tewas kini sudah
sudah menyentuh puluhan. Selain Hamami, ada Kolonel Yonathan Steinberg, 42 tahun yang merupakan Komandan Brigade Nahal. Ia tewas dalam baku tembak di dekat Kerem Shalom. Kemudian ada Kolonel Leon Bar, seorang perwira senior di Divisi Tepi Barat Tentara Pendudukan Israel juga tewas. Selanjutnya ada Kolonel Roy Yosef Levi, 44 tahun, Komandan Unit Multidimensi. Pada pangkat di bawahnya ada Letkol Saharzion Makluf, 33 tahun, Divisi Gaza. Kemudian Komandan Batalion Komunikasi Letkol Yonathan Sur, 33 tahun, Komandan Batalion di Brigade Golani, dan Letkol Eli Ginsberg, 42 tahun. Ada pula Letkol Alim Abdullah, 40 tahun, Wakil Komandan Brigade 300 yang tewas dalam konfrontasi di perbatasan dengan Lebanon. Letkol Medan Yusrael, 35 tahun, juga tewas, dan terakhir ada Letkol Salman Habka, 33 tahun, Komandan Batalion 53 yang tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Golan, dataran tinggi Israel, mendapat serangan mendadak baru-baru ini. Serangan kejutan itu berupa rudal yang datang dari Suriah. Akibat serangan tersebut menyebabkan ledakan hebat di dataran tinggi tersebut. Dikutip dari Pars Today, hal ini diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Rezim Zionis Daniel Hagari pada Minggu 3 Desember 2023. Ia mengabarkan sebuah rudal yang ditembakkan dari Suriah menghantam wilayah pendudukan. Menurut keterangan Daniel Hagari, rudal tersebut menghantam sebuah area di dataran tinggi Golan. Meski begitu, serangan tersebut diklaim tidak menimbulkan korban jiwa. Ia menambahkan pasukan Israel setelah itu langsung menyerang lokasi yang dijadikan tempat menembakkan rudal tersebut. Pasukan IDF menyerang lokasi itu dengan artilerinya. Sampai berita ini diturunkan, belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas penembakan rudal ke wilayah pendudukan itu. Sementara itu, juru bicara Angkatan Bersenjata Rezim Zionis itu juga mengabarkan bahwa telah terjadi penembakan roket dari Lebanon ke markas pasukan Israel. Pasukan Israel pun langsung membalas ke lokasi penembakan roket di selatan Lebanon. Diketahui setelah berakhirnya gencatan senjata sementara beberapa hari lalu, posisi-posisi pasukan rezim Zionis berulang kali menjadi sasaran serangan perlawanan Islam Lebanon. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, memasang jebakan ladang ranjau di beberapa titik di jalur Gaza. Jebakan itu pun mampu menyebabkan kumpulan pasukan tentara Israel atau IDF tewas seketika. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Qassam disebut telah memasang jebakan di sebuah terowongan di Hay al-Sheikh Radwan, Gaza Utara, di mana terowongan itu terletak di antara Jabalia dan Al-Shati di kota Gaza. Hamas meledakkan bahan peledak yang telah ditentukan sebelumnya. Atas serangan itu menyebabkan korban jiwa di antara pasukan infanteri Israel yang mencoba memasuki terowongan. Pasukan pendudukan Israel kemudian mengirimkan pasukan lain untuk menyelamatkan tentara mereka yang terluka dalam penyergapan tersebut. Diketahui Al-Qassam sebelumnya juga memantau 60 tentara IDF di Jur al-Dik. Pasukan Israel itu mendirikan kamp di daerah tersebut. Rupanya kamp itu telah dipasang 3 alat peledak anti-personil yang mengelilingi kamp. Tepat pada pukul 4.30 di hari Minggu, Al-Qassam meledakkan bom itu dan menyebabkan korban jiwa di kalangan tentara IDF. Pasukan Hizbullah Lebanon kembali menyerang markas Israel dengan peluru kendali pada Minggu 3 Desember. Pasukan Lebanon itu menargetkan pangkalan Beit Hillel menggunakan rudal meski jaraknya lebih dari 3 km dari perbatasan Lebanon. Dikutip dari Al-Mayadin, rudal yang dilesatkan Hizbullah itu pun berhasil mengenai sasaran. Media Israel pun mengakui 11 orang terluka dalam serangan yang menargetkan kendaraan militer di Beit Hillel di Upper Al-Jalil. Padahal dijelaskan bahwa situs militer sensitif tersebut memiliki sistem baterai Iron Dome, di mana sistem itu terletak di ujung landasan pacu Bandara Kiryat Shmona. Mengomentari operasi tersebut, saluran Kan Israel menyatakan bahwa operasi terhadap situs Beit Hillel merupakan hal yang luar biasa, sebab jarak pemukiman tersebut dari perbatasan dengan Lebanon yang dilampaui jauh. Hizbullah sebelumnya menargetkan pangkalan militer tersebut dengan roket Kat-Iyu Sakrat. Hal itu sebagai tanggapan atas pembunuhan yang ditargetkan Israel terhadap awak Al-Mayadin di Lebanon Selatan bulan lalu. Diketahui pada minggu kemarin, Hizbullah mengumumkan telah melakukan 8 operasi terpisah ke pangkalan dan situs Israel.
Serangan-serangan baru yang telah berlangsung selama 3 hari terjadi setelah gencatan senjata sementara di Gaza yang berakhir pada Jumat pagi. Hamas terus memukul mundur pasukan Israel yang berada di Gaza. Kini pasukan pertahanan Israel atau IDF telah kehilangan banyak kendaraan militer di Gaza. Tak hanya itu, sebanyak 70% pasukan IDF dinyatakan telah mundur dari Gaza Utara. Dikutip dari Palestine Chronicle, hal itu diungkapkan oleh seorang sumber di Brigade Al-Qassam. Dijelaskan bahwa Israel telah mengevakuasi hampir 70% pasukan dari jalur Gaza Utara. Sumber itu menjelaskan alasan dibalik keputusan Israel itu ialah untuk mengurangi intensitas operasi militernya di utara. Diketahui bahwa dalam video yang kerap dipamerkan oleh Hamas, pasukannya menunjukkan kemampuannya untuk menyerang secara langsung. Bahkan ratusan kendaraan militer Israel termasuk tank Merkava yang menjadi tank terbaik di dunia mampu dilenyapkan Hamas. Selain itu, Hamas juga kerap merilis tentara Israel yang ditembak oleh pasukannya atau diledakkan dengan alat peledak yang ditanam. Bahkan diketahui Hamas baru saja memecahkan rekor dengan menghabisi 60 tentara Israel di sebuah bangunan di daerah yang dikenal sebagai Johor al-Dik sebelah timur kota Gaza. Menurut Al-Qassam, semua tentara Israel yang disergap dalam serangan itu tewas. Kemudian yang berusaha melarikan diri ditembak jatuh oleh Hamas dari daerah tersebut. Angkatan bersenjata Yaman merudal kapal kargo milik Israel di Laut Merah. Adapun dua kapal tersebut yakni Number 9 dan Unity Explorer. Akibat hantaman rudal itu menyebabkan kapal tersebut terbakar hebat di tengah lautan. Inilah penampakan dari dua kapal kargo Israel yang dirudal oleh Angkatan Bersenjata Yaman. Video yang tersebar di akun X ini memperlihatkan dua kapal yang terbakar hebat di tengah lautan. Bahkan, asap hitam tebal mengepul ke udara imbas kebakaran besar tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman Brigadir Jenderal Yahya Sari membenarkan bahwa militer Yaman melakukan dua serangan pada Minggu pagi terhadap kapal milik Israel di Selat Bab al-Mandab. Sari mengatakan Yaman menyerang Unity Explorer dengan rudal anti kapal, sementara kapal Number 9 diserang melalui drone laut. Serangan terhadap dua kapal tersebut ditegaskan Sari untuk mengindahkan peringatan dari Angkatan Laut Yaman. Sementara itu ia membenarkan bahwa serangan-serangan itu terjadi sebagai implementasi arahan Sayyid Abdul Malik Al-Houthi, pemimpin pasukan Houthi. Sebelumnya, pasukan Houthi juga sempat membajak kapal milik Israel. Kapal Galaxy Leader itu dibajak pada bulan lalu dan pasukan Yaman itu menyandra 25 awak kapal. Pasukan Israel menyerang Khan Younis seusai gencatan senjata selesai beberapa hari lalu. Atas serangan itu, Hamas memberikan balasan dengan menyergap tentara Israel dari jarak dekat. Bahkan militan Palestina itu bisa menghabisi 8 tentara Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, kota yang terletak di bagian selatan jalur Gaza ini mengalami peningkatan pemboman oleh unit artileri dan pesawat tempur pendudukan Israel. Israel menyerang Khan Younis dengan maksud memperluas invasinya ke jalur Gaza. Meski begitu, Hamas tetap mempertahankan wilayah itu dengan menyergap dan menargetkan pasukan Zionis. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengumumkan bahwa para pejuangnya meledakkan ladang ranjau, di mana jebakan itu dipasang di sebelah utara Khan Younis ketika pasukan pendudukan bergerak melewatinya. Selain itu, Hamas mengatakan serangan itu menargetkan pasukan infanteri yang terdiri dari 8 tentara. Namun semuanya tewas setelah Al-Qassam menghabisinya dari jarak dekat. Diketahui sebelumnya, Israel menargetkan Khan Younis setelah penyerangan kembali dilakukan pada Jumat 1 Desember 2023. Tentara Israel kemudian meminta penduduk di 4 wilayah termasuk Bani Suhaila dan Karara di selatan Khan Younis untuk mengungsi ke daerah lain. Khan Younis disebut menjadi lokasi persembunyian banyak pimpinan Hamas. Israel juga melakukan pengeboman besar-besaran di wilayah tersebut pada Sabtu malam hingga Minggu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.